Karena kalau dia nggak mengalami sendiri, ya orang itu jadi miskin gitu, miskin pengalaman gitu. Jadinya dia tuh nggak bisa apa-apa, takut ini, takut itu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini mau bahas Khalil Gibran, Pasir dan Buih. Kita mau angkat yang ini kata-kata Khalil Gibran nih. Kau tidak bisa memiliki masa muda dan pengetahuan tentang hal itu pada saat bersamaan. Ini emang artinya banyak ya kalau mau dibawa ke ranah apapun bisa gitu. Tapi hari ini kita mau bawanya ke ranah parenting nih. Oke. Jadi di sini kan jelas dibilang, kamu tidak bisa memiliki masa muda dan pengetahuan tentang hal itu pada saat yang bersamaan. Jadi misalkan kita punya anak gitu kan. Anak itu kalau berbuat salah, seringkali orang tuanya tuh ngomelin gitu. Padahal itu kan emang wajar gitu loh. Itu emang, iya emang harusnya anak kecil tuh begitu gitu. Dia belajar karena dia tuh masih muda kan. Dia tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Dia nggak tahu bahwa ini salah atau itu nggak boleh gitu ya kan. Tapi kadang orang tuanya yang udah tahu nggak menganggap bahwa anak kecil itu lagi belum tahu gitu loh. Jadi akhirnya anak kecil itu diomelin, apa dipukul, disabet, gitu, dijewer gitu kan. Jadi ini jelas kata Khalil Gibran kan, kalau kamu nggak bisa memiliki masa muda dan pengalaman bersama-sama gitu. Justru karena anak itu salah lah, jadi dia berpengalaman gitu. Jadi dia mengetahui, oh ternyata ini nggak boleh gitu. Ternyata ini berbahaya gitu ya kan. Mungkin kalau apa sih tentang anak diomelin apa enggak, kita itu dari sikap kita sendiri gitu kan. Dari awal kan kita udah bilang gitu kan. Hmm. Ini nggak boleh gitu kan. Tapi satu kali mungkin boleh-boleh aja gitu dikasih tahu gini-gini. Tapi kalau udah berulang-ulang kali kan mungkin ada ibaratnya emosi yang tersulut dari orang tua gitu kan. Udah Hmm. gue bilangin tapi kenapa ini anak kok masih bandel gitu kan. Kadang kayak gitu kan ibaratnya apa sih, mau bilangin anak itu dengan emosi gitu kan, Hmm. meski nggak pakai kekerasan loh ya. Hmm. Hmm. Justru itu, karena kalau dilarang itu berarti kan dia belum mengalami kan. Jadinya dia belum ada pengalaman. Kan dibilang di sini, masa muda dan pengalaman itu nggak bisa berbarengan gitu kan. Karena dia dilarang duluan, jadinya dia penasaran, ini emang kenapa sih emangnya nggak boleh gitu. Jadinya dia, nah kalau dia udah sekali kena, nah itu baru kita ingetin, lain kali jangan berbuat begitu lagi gitu. Supaya anak itu tumbuh gitu ya kan. Kalau dia emang bandel, berbuat begitu lagi ya itu baru boleh dihukum gitu ya kan. Tapi jangan KDRT juga, jangan dipukulin sampai babak belur anaknya gitu. Tetap dipukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan lah istilahnya kalau di Islam. Jadi pengalamannya si anak itu bisa dapat gitu. Karena kalau dia nggak mengalami sendiri, ya orang itu biasanya malah jadi apa ya? Jadi miskin gitu, miskin pengalaman gitu. Jadinya orangnya apalagi kalau dilarang-larang terus ini nggak boleh itu nggak boleh nanti udah gedenya jadinya dia tuh nggak bisa apa-apa takut ini takut itu terus mau ke sini nggak mau nggak berani ke situ nggak berani jadinya jadi orang dewasa yang apa istilahnya ya yang kosong gitu loh jadi orang dewasa yang nggak becus apa-apa Pengetahuan. istilahnya kalau bahasa kasarnya ya kalau jadi orang dewasa yang nggak becus apa-apa kan ya tinggal dia menunggu mati dimakan zaman kan. Soalnya kan zaman ini kan udah berkembangnya tuh kencang banget gitu, udah cepet banget. Kalau dia sampai nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, ya mau jadi apa di masa depan gitu loh. Dia tinggal mati tergilas zaman aja udah gitu. Nah, jadi intinya kita camkan kata-kata Khalil Gibran ini bahwa masa muda dan pengalaman itu nggak bisa
didapat dengan berbarengan gitu, karena masa muda lah kita menjadi berpengalaman gitu. Jadi kalau punya anak berbuat salah ya udah, itu wajar gitu lah, emang anak itu emang begitu karena dia belum tahu gitu. Kita sebagai orang yang udah lebih ngerti, udah lebih dewasa gitu, ya kita harus membimbing gitu loh, tapi jangan mendikte. Kalau mendikte nanti anaknya yang jadi nggak bisa apa-apa di masa depannya dia nanti gitu. Kita bimbing supaya si anak ini berkembang gitu. Jadi jangan mengulangi kesalahan yang sama ya kan. Kalau orang mengulangi kesalahan yang sama kan otomatis dia di situ-situ aja gitu kan, nggak berkembang kan, nggak naik level gitu istilahnya. Ya mungkin ibu-ibu di sana mungkin ngelarang anaknya boleh gitu kan. Mungkin ada beberapa ibaratnya nggak boleh megang listrik kayak gitu kan, bahaya gitu kan. Tapi kalau ibaratnya anak belum tahu hal-hal yang sepele kayak gitu kan, entah mau pegang apa-apa gitu ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi jangan ibaratnya kalau itu bahaya ya bu dibilangin gitu, nggak boleh pakai kekerasan juga. Dia boleh lah emosi-emosi gitulah, tapi nggak boleh pakai kekerasan juga. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video lanjutnya. See you next time.